Besoknya di kantor, berita mengenai peresmian pernikahan Amanda pun dengan cepat menyebar. Amanda sengaja mengadakan sebuah pesta kecil, yakni sarapan bersama. Dengan berbagai makanan yang sudah ia pesan. Sebagai wujud rasa syukur, ia meluangkan sejenak waktu untuk karyawannya. Agar mereka sedikit bersantai di pagi itu. Meskipun mereka semua akan tetap bekerja siang nanti. Harus adain pesta nih, Bu. Ujar Satya seraya mencomot kue yang ada di meja. Ditunggu loh undangannya. Timpal Denny, ia mengambil kue yang ada di tangan Satya. Membuat Satya akhirnya mengeplak kepala temannya itu. Iya, nanti diundang semua. Ujar Amanda. Entar pakai bridesmaids dong, Bu. Ujar Sari. Maksudnya lo mau ikutan jadi bridesmaids gitu? Tanya Nur pada Sari. Kan lu bukan sahabatnya Bu Amanda. Lanjut Nur lagi. Ye nggak apa-apa kali. Iya, nggak apa-apa. Ujar Amanda mendamaikan. Semua bisa jadi bridesmaids. Saya juga dong Bu. Tanya Nur. Iya. Asyik. Nur antusias. Ye, giliran tadi aja lu ngatain gue. Ujar Sari. Udah, ribut aja lo berdua. Ujar Satya. Mereka lanjut berbincang, menanyakan bagaimana prosesnya sebuah pernikahan siri agar bisa didaftarkan secara resmi di mata hukum. Amanda pun menjelaskan secara rinci, bagaimana prosesnya, berkas apa saja yang mereka perlukan serta berapa biaya yang mesti dikeluarkan. Ini bau-baunya ada yang mau nikah siri nih? Ledek Amanda. Mereka semua pun lalu tertawa. Satya Bu, ceweknya hamil. Celetuk karyawan lain yang duduk di pojok dekat kaca. Heh, gosip aja lo. Satya sewot. Intan sendiri ikut tertawa-tawa sambil makan, namun ia tak melihat Rani mendekat. Sejak tadi wanita itu tampak sibuk sendiri, seolah dirinya adalah karyawan paling banyak pekerjaan sedunia. Padahal anak-anak dari divisinya sendiri rata-rata mendekat untuk sekedar memberi selamat atau mengambil makanan. Tapi tidak dengan Rani, entah apa yang ada di pikiran wanita itu. Intan beranjak, ia penasaran dengan apa yang kini dilakukan oleh Rani. Ia mulai mengikuti lagi, kemana langkah wanita itu. Rani berjalan ke bawah, Intan dengan setia membuntuti. Si Princess udah nikah resmi sama berondongnya. Ujar Rani di telepon seraya meminum segelas kopi yang ia pesan pada kafe yang terdapat di dekat kantor. So, sekarang dia lagi bahagia dong? Orang yang tengah berbicara dengannya di telepon, kini bertanya. Ya begitulah, makin jijik gue ngeliatnya. Ujar Rani. Lagi-lagi ia menyeruput kopinya. Sabar, Ran. Setahap lagi, jangan terpengaruh dulu sama situasi. Biarin aja si Princess bahagia dulu, ketawa-ketawa dulu. Abis ini lo bikin dia hancur. Jangan panggil gue Rani, kalau gue nggak bisa bikin dia menderita. Udah terlalu lama dia ketawa-ketawa dan bahagia, sudah saatnya dia berada di posisi gue. Rani tertawa-tawa di telepon, persis orang yang sakit jiwa. Sampai kemudian, kopinya pun habis. Udah ya Bu Dian, gue mau balik lagi ke atas, ke kantor gue yang tercinta ini. Ujar Rani dengan nada yang terdengar meledek. Semangat, Ran. Ujar Dian. Yoi, pasti. Salam sama Cindy. Ujar Rani kemudian. Sip. Rani berbalik lalu melangkah, namun ia melihat sesuatu di atas meja yang baru saja ditinggalkan. Ya, sebuah ikat rambut yang tampak tak asing baginya. Rani diam, tak lama kemudian ia pun teringat. Jika ikat rambut itu sering berada di pergelangan tangan Intan. Kalau begitu, tadi Intan? Kak, selamat bro. Rio menepuk bahu sahabatnya ketika mereka bertemu di kampus. Mereka saling berpelukan untuk beberapa saat. Udah jadi bapak-bapak beneran lo sekarang. Ujar Rio kemudian.
Gimana mau mundur coba, anak orang udah bunting begitu. Terpaksalah maju terus. Elusi keenakan, buntingkan anak orang. Rio berseloroh membuat Arka terkekeh. By the way, gue happy buat lo bro. Ujar Rio lagi. Thank you, bro. Gue juga happy, akhirnya anak gue punya bapak di kartu keluarga. Arka berkata seraya masih tertawa, diikuti tawa Rio. Alasannya itu doang kan, lo nikah. Canda Rio. Yoi. Seloroh Arka kemudian. Amanda udah 8 bulan ya? Tanya Rio. Iya, udah turun banget itu perutnya. Kasian gue ngeliatnya, tapi minta dihajar mulu, hampir tiap malam. Rio terkekeh. Selama dia minta mah, hajar aja bro. Biar dia juga tenang, gak uring-uringan. Iya sih, dia lebih happy kalau abis gue hantam. Lagi-lagi Rio tertawa, mendengar selorohan Arka. Bentar lagi gue 22 tahun nih, udah punya anak aja gue. Kembar lagi. Rejeki, bro. Arka menghela nafas. Iya sih, sejak ada mereka kayaknya rejeki gue nanjak terus. Ya itu namanya rejeki anak. Ujar Rio. Tapi harus tetap dicari, jangan kayak para bocil kebanyakan. Nikah-nikah doang, berpatokan pada rejeki orang menikah, rejeki anak, tapi kagak berusaha nyari. Terus pengennya lebih, ya mana dapat. Ujar Rio lagi. Itu sih namanya halu. Timpal Arka seraya tertawa. Namanya rejeki orang menikah itu emang ada, rejeki anak itu juga ada. Tuhan gak akan membiarkan umatnya kelaparan. Tapi kalau mau lebih, ya mencari. Mana bisa berharap doang. Lanjutnya lagi. Iye, ngarap doang sepanjang hari. Kerja kagak, usaha kagak, rebahan mulu, pengennya kaya raya. Timpal Rio. Keduanya pun kini sama-sama tertawa. Sepulang dari kantor, Rani berjalan ke suatu tempat. Intan memulai lagi kegiatan pengintaian, tak lupa ia mendokumentasikan setiap gerak-gerik Rani yang mencurigakan. Ia mengikuti kemanapun Rani pergi, dan lagi-lagi wanita itu menemui Aman. Entah apa yang tengah mereka bicarakan kini, karena Intan hanya bisa mengintai dari jauh. Rani menemui Aman pada sebuah tempat minum, sedang Intan mengintai dari tempat makan yang ada di seberang tempat itu. Aman terlihat sangat dekat dengan Rani, agaknya pria tua itu terkesan dengan kinerja Rani. Tampak ia memberikan sebuah paper bag yang entah isinya apa, tapi sepertinya itu hadiah untuk Rani. Mungkin semacam reward, karena wanita itu berhasil mewujudkan segala perintah yang Aman berikan. Intan pun memfoto hal tersebut, tak lupa ia mengirim semuanya ke handphone Amanda. Sebenarnya Amanda sendiri telah mengaktifkan nomornya dan meletakkan handphonenya kembali di lemari. Karena ia takut ada pesan masuk atau apapun ke nomor itu. Namun Amanda belum sempat melihat isinya satu persatu dan lagi handphone tersebut di silent. Intan terus mengikuti Rani, sampai kemudian tiba-tiba Rani luput dari pandangan matanya. Ia pun lalu mencari, bahkan berlarian dan menoleh ke sana sini. Tak ada siapa-siapa, Aman juga tak terlihat lagi di depan matanya. Intan benar-benar bingung, ia lalu memutar arah. Namun seketika dirinya terdiam, ketika mendapati sosok Rani sudah ada di hadapan matanya. Mbak Rani. Ujarnya terbata-bata. Rani diam, kini muncul dua orang perempuan lainnya yang Intan sendiri tak kenal. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Rani pada Intan, nada bicaranya penuh kecurigaan. Ya emang kenapa, Mbak? Ini kan tempat umum, masa saya nggak boleh berada di tempat umum? Intan kemudian berlalu meninggalkan tempat itu. Esok harinya di kantor, Rani seakan menebar tatapan sinisnya kepada Intan. Hal itu sangat jelas terlihat, hingga mengundang pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sekitar Intan. Mbak Rani kenapa, Tan?
Tanya salah seorang dari teman satu divisinya. Kok ngeliat lo kayak penuh dendam gitu? Lanjutnya lagi. Mana gue tahu, lagi stres kali dia. Ujar Intan cuek. Ia tak mau ambil pusing dengan Rani. Toh bukti-bukti kejahatan Rani ada padanya, Ranilah yang seharusnya takut kepadanya. Di waktu yang sama, Rio menemui Liana untuk yang kesekian kali. Namun untuk kesekian kalinya pula Liana menolak kehadiran pemuda itu. Li, dengerin aku dulu. Ujar Rio ketika Liana akhirnya berbalik dan hendak menuju ke kamar. Sebaiknya kamu pulang. Li, aku kesini datang baik-baik. Aku mau kasih tahu, kalau orang yang memperkosa kamu itu sudah tertangkap semuanya. Aku sudah tahu itu, polisi sudah kasih tahu aku. Dan besok aku akan ke sana sendirian. Li, please, Ri. Rio pun akhirnya mengalah. Tak ada gunanya memaksakan kehendak pada orang yang tidak mau menurunkan sedikit saja ego di dalam dirinya. Rio berlalu, menerima segala usahanya yang sia-sia. Sementara kini Liana menutup pintu kamar, seraya menangis. Matanya memandang ke arah tempat tidur, pada sebuah tespek dengan 2 garis merah. Iklan yang dibintangi oleh Arka sudah tayang. Kini wajahnya pun terpampang di beberapa billboard, di sepanjang jalanan menuju kampus. Billboard tersebut sengaja dipasang oleh perusahaan Aman, dengan maksud meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sehat. Terutama makanan sehat yang diproduksi oleh perusahaan mereka. Hampir di setiap jalan menuju kampus manapun, billboard tersebut dipasang. Hingga wajah Arka terlihat di mana-mana. Bro, saingan lo. Seorang mahasiswa berkata pada Doni yang kini tengah mengendarai mobil. Doni belakangan ini berteman dengan geng para aktor yang terkenal sombong di kampus. Para aktor yang baru menetas di dunia entertainment, tetapi bersikap melebihi aktor yang telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia tersebut. Ia kini dapat mengendarai mobil mentereng, meski itu adalah milik temannya. Paling tidak ia mempunyai teman-teman yang bergengsi menurut pemikirannya. Tidak seperti Arka dan Rio yang kehidupannya begitu-begitu saja, sulit untuk diajak bersenang-senang. Lo kok diem aja? Tanya temannya lagi. Doni masih fokus ke jalan. Lo harus protes sama Mbak Arni dan Pak Philip, kenapa itu job dikasih ke Arka? Doni makin diam, temannya tidak mengetahui bahwa Doni pernah di-casting untuk produk tersebut bahkan sebelum Arka. Namun ketika pihak perusahaan Aman bertemu dengannya, mereka terlihat kurang menyukai Doni dan minta diganti oleh talent yang lain. Sementara di penthouse, Amanda, Arka berteriak pada istrinya yang entah ada di ruangan mana. Ia baru saja pulang setelah semalaman di lokasi syuting. Selama 4 hari belakangan ia syuting FTV dan baru bisa pulang hari ini. Men, apa? Amanda keluar dari ruang kerjanya. Kamu udah pulang, Kak? Enggak, ini hayalan kamu doang. Ujar Arka. Amanda tertawa, lalu mencium tangan suaminya itu. Kamu nggak ke kantor? Tanya Arka. Ini hari apa, Pak Bambang? Oh iya, Sabtu ya. Nih kamu pasti belum sarapan kan? Ujar Arka meletakkan makanan di meja makan. Amanda pun mendekat. Ia tak bisa melihat ataupun mencium bau makanan, pastilah ia akan mendadak lapar. Itu nasi sama ayam goreng lengkuas. Kamu beli? Nggak beli, minta. Lagi-lagi Amanda tertawa, lalu membuka makanan itu. Kamu nggak peluk aku, Kak? Aku mandi dulu ya, takut kamunya ketularan virus. Aku udah 4 hari nggak pulang, di lokasi syuting banyak yang kena flu. Tapi tadi aku cium tangan kamu. Kalau tangan, tadi aku udah cuci begitu sampai. Emang kamu nggak cium tangan aku bau sabun? Nggak, hidung aku mampet soalnya. Kamu flu? Nggak juga sih, mampet aja. Karena dingin kali.
Ya udah deh, aku mandi dulu. Arka pun pergi mandi, sementara Amanda menikmati makan paginya. Usai mandi, Arka menghampiri Amanda yang baru selesai makan. Amanda buru-buru mencuci tangan, lalu memeluk Arka. Arka pun mencium kening istrinya itu. Badan kamu anget, men. Coba chat dokter Gih, boleh minum obat nggak? Takutnya nanti kamu sakit. Iya, bentar lagi ya. Masih mau peluk kamu. Arka pun memeluk istrinya untuk berapa saat. Tak lama Amanda pun mulai berkonsultasi dengan dokter via chat aplikasi. Namun Arka tertidur, karena sudah sangat mengantuk sekali. Amanda membiarkan saja suaminya itu terlelap, karena ia mengerti betul pastilah Arka sangat lelah. Intan tengah berjalan di suatu tempat, namun ia merasa diikuti seseorang. Berkali-kali ia menoleh, namun selalu tak bisa menemukan siapa yang orang yang tengah mengikutinya tersebut. Ah, mungkin hanya perkiraannya saja, pikirnya. Karena selama beberapa waktu belakangan ini, ia sering membuntuti Rani. Jadi mungkin ia memiliki perasaan takut kalau apa yang ia lakukan berbalik kepada dirinya. Intan mencoba menetralkan perasaannya. Ia yang tadinya berjalan penuh ketakutan, kini berusaha untuk bersikap biasa saja. Ia terus melangkah dengan tenang. Sampai kemudian ia mendengar derap langkah yang dipercepat. Intan refleks menoleh, ia melihat seseorang yang mengarahkan balok kayu ke arahnya. Ah! Intan berteriak dan dengan cepat menghindar, ia kemudian berlari dengan sekuat tenaga. Orang yang menyerangnya itu adalah laki-laki bertubuh tinggi besar. Intan sendiri tak tahu siapa dia dan mengapa ia melakukan ini semua. Intan hanya terus berlari, di sepanjang jalanan kompleks perumahan orang tuanya yang sepi. Sementara di sebuah jalan, Rio yang tengah mengendarai motornya tampak melamun di sepanjang perjalanan. Pasalnya ia begitu patah hati dengan sikap Liana. Entah mengapa seperti tak ada satu wanita pun yang bisa menerima dirinya. Ia boleh saja tampan, lumayan terkenal, tapi soal hati ia selalu ambiar. Tak banyak kisah cinta yang dialami Rio, karena ia selalu mencintai orang yang tidak bisa membalas perasaannya. Sedang apabila ada yang menyukai dirinya, selalu orang itu adalah orang yang tak pernah ia inginkan. Intan terus berlari dan berusaha menggapai gerbang utama komplek perumahan. Sedikit lagi ia akan sampai pada pos security, setidaknya ada yang akan menolongnya. Ia terus berlari sekuat tenaga hingga sampai di depan sana. Ia menyadari jika security tengah tidak berada di pos, entah kemana mereka. Intan menoleh, orang yang hendak memukul itu segera menghampiri dirinya. Maka dengan sisa tenaga ia pun berlari ke arah jalan raya, sambil terus menoleh. Tanpa ia sadari dari sebuah arah, seorang pengendara motor yang tak lain adalah Rio, tengah melaju kencang. Braak! Tabrakan mengenaskan itu terjadi begitu saja. Tubuh Intan terpental ke arah tengah, bertepatan dengan melintasnya sebuah mobil. Braak! Tubuh gadis itu tertabrak 2 kali. Pengemudi mobil segera menginjak rem, hingga Intan jatuh ke jalan dengan berlumuran darah. Sementara Rio tadi terpelanting dan kini pun sama tak sadarkan diri. Bahkan kepalanya mengenai bibir trotoar. Orang yang tadi mencoba menyerang Intan pun menghilang. Kini jalanan menjadi ramai akibatnya banyaknya pengendara yang berhenti dan berusaha memberikan pertolongan. Dalam sekejap kecelakaan itu pun menyita perhatian dan masuk ke dalam berita. Amanda mendapat kabar melalui handphone Arka, sebab yang terakhir dihubungi Rio adalah Arka. Tak lama ia pun mendapat kabar dari Satya, jika Intan juga menjadi korban dalam kecelakaan itu. Amanda panik. Ia mencoba mengatur nafas dan kini tampak mondar-mandir. Ia ingin segera membangunkan Arka, namun suaminya itu baru tidur sekitar 1 jam. Amanda terus mondar-mandir, namun kemudian kakinya terkena meja sofa yang ada di kamar. Au! Amanda mengeluh sakit, seketika Arka pun terbangun. Kenapa, men? Tanya Arka kemudian, ia masih terlihat sangat mengantuk sekali. Kak!
Amanda kini duduk di sisi Arka. "Kenapa?" tanya Arka yang menangkap keresahan di mata istrinya itu. "Intan tadi kecelakaan, Kak. Dia sekarang di rumah sakit." Arka menghela nafas, ia lalu duduk di sisi istrinya. "Keadaannya sekarang gimana?" tanya Arka lagi. "Kritis, Kak. Kamu mau aku temenin ke rumah sakit?" Amanda diam. "Kak, Intan ditabrak oleh Rio." "Rio?" Arka terperangah tak percaya. "Rio teman aku?" tanyanya lagi. Amanda mengangguk, seketika wajah Arka pun berubah panik. "Terus sekarang Rio di kantor polisi?" Amanda menggeleng. "Dia juga kritis, Kak." Jantung Arka berdegup kencang, ia yang belum cukup tidur tersebut sudah tak peduli dengan dirinya sendiri. Segera saja ia beranjak dan mengajak Amanda menuju rumah sakit. Kebetulan Amanda sudah mendapatkan informasi mengenai di rumah sakit mana keduanya dirawat. Sesampainya di rumah sakit tersebut, Arka berlarian di sepanjang koridor. Hingga ia nyaris melupakan Amanda, ia pun tersadar dan menoleh. Amanda memberi kode padanya untuk segera saja mencari Rio, karena ia bisa menyusul meski perlahan. Arka pun terus menuju ke ruang ICU, tempat di mana Rio masih terbaring. Sesuai yang tadi diinfokan oleh bagian informasi, saat ia bertanya perihal di mana sahabatnya itu. "Ri." Hanya itu kata yang keluar dari bibir Arka, ketika akhirnya ia mendapati Rio yang terbaring dari kaca ruang ICU. Tubuhnya gemetar, darahnya seakan berhenti mengalir. Ia tak menyangka pada apa yang dilihatnya. Tak lama ia pun dipanggil oleh ayah Rio, yang saat itu baru saja keluar dari ruangan dokter. Rio ternyata mengalami koma, karena benturan yang ia alami cukup keras. Di ruangan lainnya, Intan pun mengalami hal yang sama, kondisinya bahkan jauh lebih parah ketimbang Rio. Amanda dan Arka kini sama-sama terdiam, tanpa harus berbuat apa-apa.